Ramalan Jayabaya dan pemindahan ibu kota. Sri Aji Joyoboyo disebut memiliki ratusan ramalan soal masa depan Nusantara. Dia meramal Nusantara dari masa runtuhnya kerajaan Kediri hingga sekarang. Di antara ratusan itu ada 8 ramalan yang sering dikaitkan dengan peristiwa di tanah air. Kedelapan ramalan tersebut adalah Murcaning Noyong Genggong Sabdo Palon, Semut Ireng Anak-anak Sapi, Kebonya Brangkali, Kejajah Saumur Jagung karo wong cebol, Pitik Tarung sak kandang, Kodok Ijo Ongkang-ongkang, Tikus Piti Anoto Baris, dan reinkarnasi Noyo Genggong Sabdo Palon. Kita boleh tak percaya, tapi karena kebiasaan orang Jawa yang suka menghubung-hubungkan suatu peristiwa dengan ucapan pendahulu, jadi banyak keramalan tersebut yang akhirnya menjadi kenyataan. Salah satu ramalan Jayabaya adalah orang Jawa kehilangan Jawanya. Ada yang mengartikan kalau Pulau Jawa akan hilang alias tenggelam suatu saat nanti. Berbagai asumsi baik secara moral maupun ilmu alam mulai dikaji. Dari segi moral ada yang mengatakan kalau Pulau Jawa sudah tidak mampu menahan beban dosa yang dilakukan penduduknya. Kalau dihubungkan dengan serangkaian peristiwa mancanegara, bisa dikaitkan dengan dosa para koruptor, dosa masyarakat yang sering menghina pemimpinnya. Banyak orang yang menggadaikan akidah untuk kepentingan politik, menjual kitab suci dengan harga yang murah untuk kepentingan kelompok dan golongannya. Mereka yang ingin mengubah negara demokrasi menjadi khilafah, sampai seruan people power yang jelas mengadu domba saudara sebangsa. Belum lagi di Jakarta ketika ada pemimpin terbaik seperti Ahok yang mampu menyelesaikan banjir malah dihujat, difitnah, menghina agama dan sebagainya. Padahal mereka hanya ingin mengambil jabatannya dengan menghalalkan segala cara termasuk menjual agama. Kini Jakarta dipimpin oleh orang yang haus jabatan, tapi tak memberi manfaat sedikit pun untuk kotanya. Jakarta yang terletak di pinggir pantai dibiarkan banjir dan tenggelam. Kalau dari segi ilmu alam memang tenggelamnya Pulau Jawa bisa dikatakan pasti terjadi dan hanya menunggu waktu. Alasan utamanya adalah pemanasan global dan naiknya permukaan air laut. Faktor lain karena banyaknya gempa yang terjadi di Pulau Jawa yang mengikis pondasi di bawah tanah. Ada juga yang menyebut semburan lumpur lapindo sebagai kebocoran oli pelumasnya Pulau Jawa. Jadi mau tidak mau ibu kota harus dipindahkan. Selain alasan agar tidak menjadikan Jakarta kota penuh sesak dan pusat bisnis, juga karena suatu saat Pulau Jawa akan tenggelam dan alangkah baiknya memindahkan ibu kota sebelum hal itu terjadi untuk menjaga eksistensi negara. Saya yakin Pak D yang berasal dari Solo juga termasuk yang kejawen, yang paham aturan di Jawa. Entah beliau mempercayai ramalan Jayabaya atau tidak. Wallahu a'lam bissawab. Apapun alasannya, pemindahan ibu kota tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi sejumlah negara di dunia. Dan negara-negara tersebut membuktikan kalau pergantian ibu kota tidak mempengaruhi apapun. Mungkin kaum sebelah yang merasa was-was ketika ibu kota dipindah merasa tidak punya sasaran demo lagi. Mereka mau demo ke Monas, kayak mau ke gedung pemerintahan yang lama, tidak akan mempengaruhi pemerintahan yang nantinya terpusat di luar Pulau Jawa. Karena saking takutnya jatah uang demo itu tidak ada atau terlalu jauh dan mahal di ongkos kalau harus mendemo pemerintah di luar pulau. Makanya mereka kelojotan dengan wacana pemindahan ibu kota Jakarta. Dari saya, kalau pemerintah sudah pindah nantinya tinggal lambaikan tangan saja kepada para pendemo yang sebentar lagi kehilangan job utamanya. Wacana people power, kudeta dan sebagainya tinggal ilusi saja. Semoga rencana tersebut segera terwujud demi kedamaian negara tercinta. Biarlah orang-orang yang tidak mencintai NKRI kehilangan target utamanya. Tidak ada lagi ribuan personil polisi dan TNI diterjunkan untuk mengamankan demo. Tidak ada lagi uang pengamanan yang dikeluarkan sia-sia. Tidak ada lagi gejolak ekonomi dari dalam negeri karena macet dan demo. Biarlah Jakarta yang dipimpin Anies menjadi pusat bisnis saja. Biarlah Jakarta jadi sejarah bagaimana rakyat yang terhasut janji surga menderita di kemudian hari karena menyanyiakan seorang Ahok. Biarlah kota Palangkaraya atau kota manapun nantinya akan mengukir sejarah baru sebagai ibu kota untuk anak cucu kita kelak di masa depan. Salam damai Indonesiaku.
Salam dari rakyat jelata seperti kita-kita. Artikel ini dibaca dari sewa.com, ditulis oleh Niha Alif. Dan bagaimana menurut Anda?